Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Roida Marito Harahap dengan NIM 050982401. Saya dari UPBJJ Batam. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah penyuluhan pertanian. Yang pertama, mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Karena sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami pasang surut, berawal dari pengangkatan 5 penasehat pertanian pada tahun 1908 yang tidak memiliki kewenangan dan pengawasan terhadap petani. Kemudian berkembang dan mencapai masa kejayaan pada tahun 1984. Saat itu dicapai swasembada dengan pendekatan keseragaman program panca usaha tani dan penyuluhan otonomi daerah yang memperhatikan keragaman wilayah sehingga membutuhkan program penyuluhan pertanian yang semakin tinggi. Penyuluhan pertanian bersifat lokal, spesifik, serta menuntut kemampuan penyuluh pertanian yang semakin tinggi. Penyuluhan pertanian menghadapi banyak tantangan, misalnya yang bersifat internal, organisasi, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, daerah yang kadang belum selaras dengan kegiatan penyuluhan, serta komitmen dan kemampuan dari individu penyuluh. Dengan demikian, keberhasilan menghadapi tantangan akan mengukuhkan kembali posisi dan kontribusi penyuluhan. Kedua, apa tujuan dan peran penyuluhan? Tujuan penyuluhan pertanian adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap petani dalam berbagai aspek pertanian, seperti bercocok tanam dan berproduksi yang lebih modern. Penyuluhan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya perubahan perilaku dan strategi yang lebih efektif dalam pertanian. Dan yang ketiga adalah prinsip dan falsafah penyuluhan adalah dua antara prinsip dan falsafah penyuluhan. Prinsip dan falsafah penyuluhan adalah dua konsep yang terkait dengan tujuan dan metodologi penyuluhan, tetapi memiliki perbedaan yang jelas dalam definisi dan fungsi. Prinsip penyuluhan adalah pedoman yang digunakan dalam penyuluhan, keputusan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Prinsip-prinsip ini membantu penyuluhan dalam menentukan strategi dan taktik yang efektif untuk mencapai tujuan penyuluhan. Contoh prinsip-prinsip penyuluhan adalah prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, prinsip berbasis masyarakat. Falsafah penyuluhan sebaliknya adalah suatu pandangan atau teori yang membantu tujuan dan teoriologi penyuluhan, memahami dasar-dasar penyuluhan dan bagaimana cara mencapai tujuan penyuluhan. Contoh falsafah penyuluhan adalah bahwa penyuluhan harus berbasis masyarakat, berorientasi pada kebutuhan petani, dan memperhatikan budaya dan lingkungan sosial. Dalam sintesis prinsip penyuluhan sementara, falsafah penyuluhan lebih fokus pada tujuan dan dasar-dasar penyuluhan yang memandu metodologi dan strategi tersebut. Dalam sintesis prinsip penyuluhan sementara, falsafah penyuluhan pada tujuan dan dasar-dasar penyuluhan yang memandu. Sementara falsafah penyuluhan lebih fokus pada tujuan dan dasar-dasar penyuluhan yang memandu metodologi dan strategi tersebut.